Mengenai Gunung Salak, banyak sekali tempat yang dikeramatkan yang menjadi patilasan, bahkan dikabarkan menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi. Kerajaan Pajajaran ini tidak dihancurkan oleh Demak, tidak dihancurkan oleh Banten, tidak dihancurkan oleh Cirebon, tapi kerajaan Pajajaran itu yaitu menghilang, masuk ke alam gaib. Pernah itu ada di situ tuh pertapaannya, beliau tapa gelar 21 hari, rencana mau tapa mukim di sini 21 hari. Nah, tapi di sini sebelum masuk ke goa mendirikan batu ini dulu tuh. Oh, ada batu. Iya, ini batu tuh. Nah, dulunya kan Prabu Siliwangi pas waktu mau diislamkan sama anaknya gitu, katanya kan lari ke dasar laut masih ketemu, lari ke gua mana masih ketemu, lari ke gunung mana ketemu, makanya katanya sih banyak yang dinamakan patilasan Prabu Siliwangi gitu. Konon katanya pas ngumpet di sini nggak ada sejarahnya lagi, Prabu Siliwangi keluar dari sini. Sejarah Kerajaan Pajajaran tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda dan Galuh, serta Kerajaan Kawali. Hal ini disebabkan pemerintahan Kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Menurut Prasasti Sanghyang Tapak, Raja Srijaya Bupati mendirikan sebuah kerajaan pada 923 Masehi di Pakuan, Pajajaran. Setelah Srijaya Bupati, tahta kemudian jatuh ke tangan Rahyang Niskala Wastukancana dengan pusat kerajaan berada di Kawali. Di dalam Prasasti Kawali Ciamis, dikatakan bahwa Prabu Niskala Wastukancana atau Prabu Wangi dalam periode pemerintahannya yang mencapai 100 tahun, membawa kerajaan Galuh mencapai masa kejayaan. Salah satu indikasinya, kerajaan ini memiliki keraton megah bernama Surawisesa. Prabu Wangi atau Niskala Wastukancana memiliki seorang anak bernama Rahyang Dewa Niskala. Rahyang Dewa Niskala ini kemudian memiliki anak bernama Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Dengan demikian, Prabu Wangi ini merupakan kakek dari Prabu Siliwangi. Pada tahun 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan sebanyak 2 kali untuk menerima tahta Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Periode terakhir Kerajaan Sunda dan Galuh ini kemudian dikenal sebagai periode Kerajaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan kembali ke Pakuan, Pajajaran. Nama Prabu Siliwangi pasti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Sunda. Dan seperti yang sahabat Lemirah ketahui, nama Prabu Siliwangi sebetulnya bukan nama satu orang saja, melainkan julukan beberapa raja Pajajaran yang berjumlah 7. Ada juga yang menyebutkan 9. Jumlah tersebut dapat diambil dari kisah mana yang sahabat Lemirah cermati. Dari masa berdirinya Pajajaran sampai runtuhnya Pajajaran, atau masa setelah runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Mendengar nama Prabu Siliwangi di masa sekarang ini pasti akan selalu mengundang pertanyaan. Kemanakah raja terakhir Pajajaran pergi? Mengenai hilangnya
Maharaja Prabu Siliwangi masih dianalisa para pupuhu Sunda. Namun, ada juga yang menerangkan bahwa Maharaja Pajajaran itu tilem atau menghilang setelah beliau memberikan wangsit. Baik sahabat Lemira, kita akan ulas beberapa versi dari tempat tilem atau moksa Eyang Prabu Siliwangi. Menurut kisah rakyat, setelah jatuhnya ibu kota Pakuan, Raja Sunda terakhir dengan ditemani pengiringnya mengundurkan diri ke Gunung Salak yang terletak di selatan ibu kota untuk menghindari pertumpahan darah. Kemudian sang raja ngehiang atau menghilang atau moksa menjadi hiang atau roh kedewaan. Mengenai Gunung Salak, banyak sekali tempat yang dikeramatkan yang menjadi patilasan, bahkan dikabarkan menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi. Salah satunya Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Pura Parahyangan Agung Jagatkarta terletak di kaki Gunung Salak. Pura ini dibangun di tempat persemayaman dan pemujaan bagi Prabu Siliwangi dan para hyang atau leluhur dari Pakuan Pajajaran. Di tempat ini dahulu dibangun sebuah candi macan hitam dan macan putih sebagai bentuk penghormatan kepada Prabu Siliwangi. Namun, pada tahun 1995, candi-candi tersebut dihilangkan dan dibuatkanlah pura ini. Goa Langkop diyakini merupakan salah satu tempat yang pernah dijadikan tempat bertapa Prabu Siliwangi. Tempat pertapaan Prabu Siliwangi Goa Langkop terletak di lereng Gunung Salak di Kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Diceritakan bahwa Prabu Siliwangi pernah melakukan tapa gelar. Sebelum melakukan tapa gelar, sebagai ciri, Sang Prabu Siliwangi mendirikan dulu pertanda, yaitu berupa sebuah batu nangtung sebagai tanda atau cindera mata di Goa Langkop. Namun, pada saat melakukan tapa gelar, Prabu Siliwangi tidak sampai selesai. Hal tersebut dikarenakan Prabu Siliwangi sudah merasakan akan kehadiran putranya, Raden Kian Santang. Dengan begitu, beliau memutuskan untuk segera pergi dari Goa Langkop, dengan kata lain, moksa. Pernah itu ada di situ tuh pertapaannya, beliau tapa gelar 21 hari. Rencana mau tapa mukim di sini 21 hari. Nah, tapi di sini sebelum masuk ke goa mendirikan batu ini dulu tuh. Oh, ada batu. Iya, ini batu tuh. Kita lihat ya. Iya, bisa dilihat. Baik, itu jadi batu itu yang mendirikan Prabu Siliwangi. Iya, Chandra Mata kali. Oh, Chandra Mata ya. Seperti itu. Mungkin bisa dijadikan itu pertanda bahwa beliau pernah di sini Iya. Kalau bahasa Sunda istilahnya tutunggul. Iya. Nah, terus Prabu Siliwangi apa sukses 21 hari di sini enggak? Oh, enggak. Kata sejarah enggak, karena beliau Prabu Siliwangi itu rasanya itu sudah ada. Sudah mendengar rasa bahwa anaknya mau nyusul ke sini, akhirnya hilanglah. Moska dari dalam, enggak keluar lagi. Leuweung Sancang menjadi salah satu hutan yang dianggap paling angker di Pulau Jawa, selain hutan-hutan lain yang terkenal seperti Alas Roban, Alas Lalijiwo, dan sebagainya. Leuweung Sancang syarat dengan cerita-cerita mistis serta mitos di dalamnya. Salah satu yang paling terkenal yaitu Leuweung Sancang ini dipercaya menjadi tempat menghilang
atau moksanya Prabu Siliwangi. Konon, Prabu Siliwangi dan para prajuritnya menjelma menjadi maung bodas dan menjadi penghuni hutan tersebut. Hingga saat ini, diyakini jika maung atau harimau sancang ini tidak akan hadir di sembarang waktu. Maung sancang akan menampakkan diri ketika Prabu Siliwangi hadir, dan hanya orang-orang yang berilmu tinggi yang mampu memanggil maung sancang. Bahkan, dalam satu kawasan di hutan ini diceritakan ada satu wilayah yang tidak sembarang orang yang bisa masuk ke sana. Konon, banyak orang yang tidak selamat dari kawasan tersebut. Lalu ada cerita lain di suatu kawasan hutan sancang. Jika melihat seekor ayam jago, maka segeralah pulang, atau sesuatu yang tidak baik akan menimpa orang yang melihat ayam tersebut. Salah satu objek wisata berupa goa bernama Goa Kutamane di Kampung Babakan Ciburial, Desa Cikujang, Kabupaten Sukabumi. Konon disebut sebagai petilasan Prabu Siliwangi. Sebelum memasuki goa, nampak ada dua patung macan bertengger di sisi kanan dan kiri, seakan-akan menjadi sebuah ciri akan nama Siliwangi yang sedang bersemayam di tempat ini. Ini sudah ada disambut oleh 2 ekor patung macan, itu Iya. simbol atau arti apa teh? Kalau dua macan itu kan simbol dari, kalau misalkan Goa Kutamane ini kan bukan tempat persembunyiannya, tapi emang nilemnya Prabu Siliwangi itu di sini gitu. Jadi kan kalau misalkan Prabu Siliwangi berarti identik dari Pajajaran. Kalau Pajajaran berarti simbolnya ya Harimau ya. itu ya. Nama Kutamane sendiri diambil dari makna kuta atau singkatan dari kata makuta atau topi raja. Jika disandingkan, nama tersebut seperti memberi arti bahwa berdiamnya seorang raja yang turut menghilang di tempat ini. Kalau menurut versi orang tua Ara dulu gitu, Goa Kutamane itu kenapa ada? Karena dulunya kan Prabu Siliwangi pas waktu mau diislamkan sama anaknya gitu, katanya kan lari ke dasar laut masih ketemu, lari ke gua mana masih ketemu, lari ke gunung mana ketemu. Makanya katanya sih banyak yang dinamakan petilasan Prabu Siliwangi gitu. Konon katanya pas ngumpet di sini nggak ada sejarahnya lagi, Prabu Siliwangi keluar dari sini. Ada sebuah kitab yang menceritakan tentang bagaimana hilangnya kerajaan Pajajaran. Kitab itu bernama Kitab Suasit. Sebuah kitab yang tertulis dalam lembaran-lembaran halaman berbahan kayu dengan menggunakan huruf Sunda. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana kerajaan Pajajaran menghilang serta seluruh rakyat yang ada di dalamnya. Diceritakan pula proses menghilangkan kerajaan Pajajaran hanya dalam waktu 1 malam saat malam purnama dengan menggunakan media kujang dan pohon jeruk. Nah, kita sekarang berbicara ujung akhir dari kerajaan Pajajaran. Oh, akhir dari masa Pajajaran ya. Ya, kalau dari versi kita, dari kitab Suasit ini, kerajaan Pajajaran ini tidak dihancurkan oleh Demak, tidak dihancurkan oleh Banten, tidak dihancurkan oleh Cirebon. Tapi kerajaan Pajajaran itu yaitu menghilang, masuk ke alam goib, ya. dibawa oleh Prabu Siliwangi Ngahiang. Ngahiang ya kan. Ya. Baik. Mana itu buktinya? Salah satunya ada sebuah naskah yang menceritakan tentang filmnya kerajaan Pajajaran. Oh baik, ada naskahnya ya. Ya, ada naskahnya, yaitu ini. Nah, ini naskah ketika beliau menceritakan tentang filmnya kerajaan Pajajaran. Baik.
Nah, dalam kitab Suasit diceritakan Prabu Siliwangi lalu menggunakan kujang memanggil ajudannya yang dari alam gaib, yaitu yang disebut Maung Bodas. Ya, maka beliau membantu memindahkan kerajaan Pajajaran. Lalu di setiap perbatasan dari kerajaan Pajajaran beliau tanam pohon jeruk. Lalu dari situ beliau tancapkan 4 buah kujang. 4 buah kujang. Iya, 4 buah kujang di perbatasannya itu, di juru-juru itu. Tancap lalu menunggu bulan purnama. Setelah itu beliau membaca beberapa mantra. Iya, baik. Lalu hingga akhirnya tilamlah kerajaan Pajajaran. Bukan hanya kerajaannya, bahkan rakyat yang ada di sekitar kerajaan itu masuk. Gitu. Dari situ selesailah tamat kerajaan Pajajaran. Tapi sebelum Prabu Siliwangi tilam dari kerajaan Pajajaran, menilangkan kerajaan Pajajaran, beliau berwasiat dulu kepada Cirebon. Berwasiat dulu. Khususnya kepada kesepuan Cirebon, itu kepada cucunya Sunan Gunung Jati, untuk menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda. Ya, karena salah satu alasan beliau menghilangkan kerajaan Pajajaran itu karena kerajaan Pajajaran itu kerajaan Hindu. Sedangkan beliau sudah Muslim. Baik sahabat Lemirah, itu tadi sepenggal beberapa kisah tentang menghilangnya Sang Raja Agung dari kerajaan Pajajaran. Sejauh apapun Sang Prabu pergi, seraib apapun Sang Prabu menghilang, Sang Prabu tidak akan tergantikan oleh zaman. Bahkan akan terus dicari dan dicari oleh para pecinta kisah kemasyhuran Sang Raja Pajajaran. Seperti yang diucapkan pada salah satu kalimat pada Uga Wangsit Siliwangi. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, hanya menelusurinya harus memakai dasar.